Hari ini kita akan bahas tentang anime sport atau olahraga, yaitu bola voli, basket, sepak bola dan memanah. Berikut 5 rekomendasi anime sport. Anime yang pertama yaitu anime Haikyuu. Anime ini adalah anime olahraga yang sangat populer, berpusat pada dunia bola voli SMA. Kisah ini mengikuti perjalanan Hinata Soyo, seorang pemuda bertubuh pendek yang, meskipun memiliki postur yang tidak ideal untuk olahraga voli, terobsesi dengan olahraga tersebut setelah menyaksikan pertandingan Little Giant di televisi. Terinspirasi oleh Little Giant yang bertubuh kecil namun mendominasi lapangan, Hinata bercita-cita menjadi pemain bola voli top. Setelah mengalami kekalahan telak di pertandingan turnamen sekolah menengah pertamanya melawan tim yang dipimpin oleh Raja Lapangan, Kageyama Tobio, Hinata bertekad untuk membalas dendam di bangku SMA. Secara kebetulan, ia bergabung dengan klub voli SMA Karasuno, sekolah yang sama dengan Little Giant di masa lalu, yang kini dikenal sebagai gagak jatuh karena reputasinya yang merosot. Yang mengejutkan dan ironis, di klub voli Karasuno, Hinata bertemu kembali dengan musuh bebuyutannya, Kageyama Tobio. Awalnya, persaingan sengit mereka menimbulkan konflik, namun seiring waktu, mereka mulai membentuk kemitraan yang tak terduga dan mematikan. Kageyama, seorang setter jenius dengan kemampuan teknis tinggi, dan Hinata, dengan kecepatan, refleks, dan lompatan vertikalnya yang luar biasa, menciptakan serangan cepat yang tak bisa dihentikan, yang menjadi senjata andalan Karasuno. Kisah Haikyuu berfokus pada kebangkitan kembali tim voli SMA Karasuno. Mereka harus menghadapi berbagai tim lawan yang kuat, masing-masing dengan strategi dan pemain unik mereka sendiri. Anime ini dengan cermat menggambarkan setiap pertandingan, menyoroti strategi, skill individu, dan kerja sama tim. Anime ini mengeksplorasi tema-tema seperti kerja sama tim, yaitu bagaimana individu dengan kekuatan berbeda dapat bersatu dan menjadi lebih kuat sebagai sebuah tim. Haikyuu adalah anime yang sangat menginspirasi, dipenuhi dengan momen-momen mendebarkan, drama emosional, dan pertarungan yang intens. Ini adalah kisah tentang bagaimana tim yang diremehkan dapat mencapai puncak melalui kerja keras, persahabatan, dan semangat yang tak tergoyahkan. Dan anime selanjutnya adalah anime Kuroko no Basket. Anime ini adalah anime olahraga yang sangat populer, berpusat pada dunia bola basket sekolah menengah atas. Kisah ini mengikuti perjalanan tim basket SMA Seirin dan dua pemain utamanya yaitu Kuroko Tetsuya dan Kagami Taiga. Kuroko Tetsuya adalah anggota ke-6 dan misterius dari generasi keajaiban atau Generation of Miracles, sebuah tim basket sekolah menengah yang legendaris karena dominasi absolut mereka di lapangan. Meskipun secara individu semua anggota generasi keajaiban adalah prodigi yang tak tertandingi, Kuroko justru adalah pemain yang hampir tak terlihat, tanpa kehadiran yang menonjol dan kemampuan fisik yang biasa-biasa saja. Namun, kejeniusannya terletak pada kemampuan misdirection-nya, sebuah keterampilan yang membuatnya hampir tak terdeteksi di lapangan, memungkinkannya untuk melakukan passing yang tak terlihat dan mendukung rekan satu timnya dengan cara yang tak terduga. Setelah lulus SMP, Kuroko memutuskan untuk tidak bergabung dengan salah satu sekolah unggulan yang merekrut anggota generasi keajaiban lainnya. Sebaliknya, ia memilih untuk bergabung dengan tim basket SMA Seirin yang relatif baru dan kurang dikenal. Di sana, ia bertemu dengan Kagami Taiga, seorang pemain basket bertalenta tinggi yang baru kembali dari Amerika. Kagami memiliki fisik yang luar biasa, kemampuan melompat yang dahsyat, dan ambisi besar untuk mengalahkan generasi keajaiban. Kisah Kuroko no Basket berpusat pada upaya Kuroko dan Kagami, bersama dengan tim Seirin, untuk menjadi tim basket terbaik di Jepang dan mengalahkan satu persatu anggota generasi keajaiban. Mereka harus menghadapi lawan-lawan tangguh yang memiliki skill unik dan gaya bermain yang luar biasa. Anime ini menonjol dengan aksi basket yang intens, dramatis, dan seringkali melebih-lebihkan kemampuan fisik untuk menciptakan pertarungan yang mendebarkan di lapangan. Kuroko no Basket adalah kisah yang mendebarkan tentang tim underdog yang berani menantang para raksasa, mengandalkan kerjasama, strategi, dan semangat pantang menyerah untuk mencapai puncak dunia bola basket SMA. Anime selanjutnya adalah anime Blue Lock. Anime ini adalah anime olahraga yang intens dan revolusioner, berpusat pada sepak bola. Namun, berbeda dengan anime olahraga tradisional yang menekankan kerja sama tim, Blue Lock memiliki premis yang sangat radikal dan kontroversial, menciptakan striker egois terhebat di dunia.
Kisah ini dimulai setelah tim nasional sepak bola Jepang kalah telak di Piala Dunia 2018. Untuk mengatasi kelemahan mendasar mereka, yaitu ketiadaan striker kelas dunia, Asosiasi Sepak Bola Jepang merekrut pelatih misterius dan eksentrik bernama Jinpachi Ego. Ego percaya bahwa sepak bola Jepang hanya akan maju jika mereka menemukan ego yang paling murni dan kejam dalam diri seorang striker. Untuk itu, ia menciptakan fasilitas pelatihan yang disebut Blue Lock. Disinilah, 300 striker muda paling menjanjikan dari seluruh Jepang dikumpulkan. Mereka dipaksa untuk bersaing dalam serangkaian tes dan pertandingan yang brutal, di mana yang kalah akan tersingkir secara permanen dari kesempatan untuk bermain di tim nasional. Hanya satu orang yang akan bertahan dan menjadi striker egois pamungkas yang akan memimpin Jepang meraih kejayaan. Protagonis kita adalah Yoichi Isagi, seorang striker yang memiliki kemampuan memahami ruang di lapangan yang luar biasa, namun selalu dihalangi oleh keraguannya untuk menjadi egois. Ia bergabung dengan Blue Lock dengan tujuan untuk mengembangkan ego strikernya dan menjadi yang terbaik. Kisah Blue Lock berfokus pada perjalanan Isagi dan para striker lainnya di dalam fasilitas yang kejam ini. Mereka harus mengembangkan egonya masing-masing, dan juga mereka didorong untuk menemukan gaya bermain egois mereka sendiri, memprioritaskan gol dan kemenangan pribadi di atas segalanya. Blue Lock adalah anime yang penuh adrenalin, dengan fokus pada psikologi kompetitif, evolusi karakter di bawah tekanan ekstrim, dan visual yang dinamis untuk menggambarkan intensitas pertandingan. Ini adalah cerita yang menantang pandangan konvensional tentang olahraga dan mendefinisikan ulang apa artinya menjadi striker sejati. Anime selanjutnya adalah anime Aoashi. Anime ini adalah anime olahraga yang menyajikan pandangan realistis dan mendalam tentang sepak bola, berfokus pada strategi dan pengembangan taktis, alih-alih hanya mengandalkan bakat individu. Kisah ini berpusat pada Aoi Ashito, seorang siswa SMP dari kota kecil yang jauh dari gemerlap klub-klub sepak bola besar. Ashito memiliki bakat alami yang luar biasa dalam memahami posisi dan pergerakan di lapangan atau spatial awareness, yang memungkinkannya melihat seluruh permainan dari sudut pandang yang unik, seperti burung dari langit. Namun, ia juga memiliki sifat yang gegabah, egois, dan kurang pengalaman dalam bermain sepak bola tim. Setelah sebuah insiden yang membuatnya dikeluarkan dari tim sekolahnya, Ashito bertemu dengan Tatsuya Fukuda, seorang pelatih muda dan ambisius dari Tokyo City Esperion FC, salah satu klub sepak bola junior terbaik di Jepang. Fukuda, yang merupakan mantan pemain pro, melihat potensi tersembunyi dalam diri Ashito, terutama pada kemampuan spatial awareness-nya yang langka. Ia mengundang Ashito untuk mengikuti seleksi tim Youth Academy Esperion di Tokyo. Ashito, yang sebelumnya hanya bermain sepak bola di lapangan desa tanpa struktur formal, harus beradaptasi dengan lingkungan yang sangat kompetitif dan menantang di Esperion. Ia awalnya kesulitan karena kurangnya skill dasar, egoisme, dan ketidakmampuannya untuk bekerja sama dalam tim. Namun, dengan bimbingan Fukuda dan kerja kerasnya sendiri, Ashito mulai belajar bahwa sepak bola adalah olahraga yang jauh lebih kompleks dari yang ia kira. Kisah Aoashi berfokus pada perjalanan Ashito untuk tumbuh sebagai pemain sepak bola profesional. Ia harus memahami sepak bola taktis, yaitu dengan belajar tentang posisi, formasi, strategi tim, dan bagaimana setiap pemain harus bergerak sebagai bagian dari kesatuan. Aoashi adalah anime yang menonjol karena penggambaran sepak bola yang cerdas dan realistis, jauh dari jurus-jurus fantastis. Ini adalah cerita tentang pertumbuhan, ketekunan, dan bagaimana seorang jenius taktis yang belum terpoles dapat mencapai puncak dunia sepak bola melalui kerja keras, pembelajaran, dan pemahaman mendalam tentang permainan. Dan anime terakhir adalah anime Tsurune, Kazemai Koukou Kyudoubu. Anime ini adalah anime olahraga yang berfokus pada dunia kyudo panahan tradisional Jepang. Kisah ini sangat menonjolkan elemen artistik, filosofis, dan emosional dari olahraga ini, bukan hanya aspek kompetitifnya. Protagonis utamanya adalah Minato Narumiya, seorang siswa SMA yang sebelumnya sangat berbakat dalam kyudo di sekolah menengah. Namun, setelah sebuah insiden di turnamen terakhirnya yang menyebabkan timnya kalah dan dirinya mengalami target panik atau gangguan psikologis yang membuat pemanah tidak bisa melepaskan anak panah dengan benar, Minato memutuskan untuk berhenti dari kyudo. Saat masuk SMA Kazemai, Minato enggan bergabung dengan klub kyudo. Namun, ia tertarik kembali ke dunia panahan setelah bertemu dengan seorang pemanah misterius yang menginspirasinya.
Dengan dorongan teman-teman masa kecilnya, Seiya Takehaya dan Ryohei Yamanouchi, serta bergabungnya anggota baru seperti Nanao Kisaragi dan Kaito Onogi, Minato akhirnya bergabung dengan klub Kyudo SMA Kazemai. Klub Kyudo Kazemai adalah tim yang baru terbentuk dan memiliki potensi, tetapi juga penuh dengan tantangan internal dan eksternal. Kisah ini berfokus pada perjalanan tim ini saat mereka membangun chemistry tim. Para anggota tim memiliki kepribadian dan masalah yang berbeda, dan mereka harus belajar untuk bekerja sama dan saling mendukung dan juga bersaing di turnamen. Mereka akan menghadapi tim-tim Kyudo lain yang kuat dengan gaya dan karakteristik unik mereka sendiri. Surune adalah anime yang tenang namun emosional, menonjol dengan visual yang indah, animasi panahan yang detail, dan soundtrack yang menenangkan. Ini adalah kisah tentang penemuan diri, persahabatan, dan pencarian kesempurnaan dalam sebuah seni bela diri tradisional, yang membawa penyembuhan dan pertumbuhan pribadi bagi para karakternya.